Baiklah, selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Coki Ferry Saragi dengan NIM 120400115 dengan prodi Teknik Telekomunikasi. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan spesifikasi UAS yang saya lakukan, yang saya kerjakan. Di sini saya memilih mata kuliah kimia. Yang pertama program mata kuliah kimia dan yang kedua mata kuliah fisika. Di program mata kuliah kimia ini saya mencari tentang stoikiometri, yaitu mencari zat terlarut, kemolaran, volume larutan, kemolaran, dan fraksi mol dan tekanan osmosis. Yang pertama kita akan membahas codingan C++ nya dulu. Yang pertama saya membuat komentar di sini dengan nama Coki Ferry Saragi dengan NIM 120400115 prodi Teknik Telekomunikasi. Program mata kuliah yang saya pilih yaitu kimia. Yang pertama saya memakai header include IOStream dengan using namespace std in main, dan saya membuat kamus bertipe float karena nanti ini semuanya ada yang berbentuk desimal. Saya membuat kamus itu dengan P itu kamus untuk kerapatan massa, M untuk molaritas, M kecil itu kamus untuk molaritas, X itu kamus untuk fraksi mol, GR itu kamus untuk massa larutan, T itu kamus untuk suhu larutan, MR itu untuk massa molekul relatif, P itu kamus untuk volume larutan, N kamus untuk mol larutan, NP kamus untuk zat pelarut. R itu sudah saya konstan atau tetapkan sebesar 0,082, ml itu untuk kamus untuk massa larutan, enter itu mol untuk zat larut, NX untuk nilai mol yang akan dicari fraksi molnya. OS ini kamus yang saya gunakan untuk tekanan osmotik, sedangkan NP kamus untuk besar mol zat pelarut. Kemudian saya mendaftarkan kamus lagi, mendeklarasikan kamus lagi dengan pilihan yang bernama pilihan dengan bertipe integer yang berguna untuk kamus untuk pilihan nomor program yang akan dicari nantinya. Kemudian saya juga menggunakan sebuah variabel yang bernama ulangi yang bertipe char. Setelah saya mendaftarkan kamusnya, saya pertama-tama membuat cout dulu untuk sebagai keterangan untuk dimulainya program ini. Selamat datang di program UAS pengantar komputer dan software kedua. Saya menggunakan NL ini untuk mengganti baris baru. Yang pertama saya menggunakan string, saya menggunakan array yang bernama biodata bertipe string dengan bobotnya 6. Kenapa 6? Karena di dalam kondisi dari array ini saya membuat 6 output. Yang pertama ini berikut adalah data diri saya ini yang pertama, yang kedua nama saya, yang ketiga NIM saya, yang keempat TPB saya, yang kelima prodi saya, dan yang keenam matkul pengantar komputer dan software 2. Kemudian saya menggunakan perulangan for dengan kondisi char i. Saya mendaftarkan i ini dengan tipe char. Ketika i itu sama dengan 0 dan i itu lebih kecil dari 6, maka itu bertambah terus. Maka begitulah terus, karena ini adalah perulangan. Kemudian di dalam perulangan ini menghasilkan kondisi cout yang saya berikan itu biodata. Sehingga nanti yang keluar adalah cout yang berupa string ini, yang 6 ini yang saya bilang tadi. Kemudian saya akhiri dengan NL supaya mengganti baris baru. Kemudian setelah itu saya membuat cout sebagai keterangan yang berisi tentang menu atau pilihan-pilihan program yang akan bisa dicari. Yang pertama, adapun mata kuliah yang saya pilih pada program ini yaitu kimia. Adapun beberapa pilihan yang bisa digunakan yaitu yang pertama mencari mol zat terlarut, yang kedua mencari kemolaran, mencari volume larutan, mencari kemolaran, mencari fraksi mol, mencari tekanan osmosis. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan dulu dengan kondisi saya memberikan cout terlebih dahulu nomor berapa yang ingin Anda cari. Kemudian saya membuat inputannya dari keyboard pilihan, karena pilihan ini saya sudah daftarkan tadi di kamus. Kemudian cout dan dilanjutkan dengan NL. Kemudian saya menggunakan percabangan yang kondisinya ketika pilihan sama dengan 1, maka kondisinya itu cout-nya akan mengeluarkan output mencari mol zat terlarut, dan ini juga
rumus yang akan kita gunakan itu, ini akan keluar sebagai outputnya nanti jika pilihan itu sama dengan 1. Maka ini semua yang bertulisan biru ini adalah output yang akan keluar nanti pas ketika dieksekusi atau execute. Kemudian saya membuat inputan dari keyboard itu, ini yang berarti gram ini, atau saya membuat kamus dari masa larutan. Jadi rumus masa larutan itu kan kita tahu sendiri rumus mol zat terlarut itu yaitu masa larutan dibagi dengan masa molekul relatif. Maka dari itu saya membuat masa larutan itu dengan simbol GR atau kamusnya GR, kemudian MR adalah masa molekul relatif. Kemudian ketika semuanya sudah di-input nanti, maka masuklah ke perhitungan, yaitu masa larutan dibagi dengan masa molekul relatif. Sehingga hasilnya saya tampilkan di cout, saya tambahkan dulu tulisannya, kemudian hasil dari perhitungan itu saya lanjutkan lagi ke setelah ini, sehingga nanti hasil cout itu besar mol dari zat terlarut ada sekian mol. Kemudian saya menggunakan else if karena maksud dari else if ini pernyataan yang lain dari if. Jika pilihannya sama dengan 2, maka sama seperti tadi, maka keluar kondisi seperti ini. Cout yang keluar adalah mencari kemolaran. Rumus yang digunakan yaitu mol zat dibagi dengan volume liter. Maka kita masuk ke rumusnya langsung agar tidak terlalu lama. Masukkan nilai mol zat terlarut, dan mol zat terlarut itu saya simbolkan dengan kamus enter. Kemudian volume larutan dengan V, maka kita dapat kemolarannya enter per V. Maka sama seperti tadi, cout-nya akan menjadi maka nilai kemolaran larutan adalah sekian M, karena satuan molar adalah M. Kemudian jika pilihannya sama dengan 3, sama seperti tadi juga, saya membuat cout seperti ini, volume larutan, dan kita tahu sendiri rumus dari volume larutannya itu besar mol dibagi dengan molaritas. Maka besar mol itu saya simbolkan dengan N, molaritas itu saya simbolkan dengan M, maka rumusnya saya buat F sama dengan N per M. Maka sama seperti tadi juga, saya membuat output, maka besar volume larutan liter adalah sekian liter air, karena di sini nanti adalah hasil dari sini. Maka setelah dapat hasilnya, maka saya pindahkan ke sini. Jadi cout-nya akan menjadi maka besar larutan liter adalah sekian liter. Kemudian sama juga seperti pilihan 4, 5, dan 6. Di pilihan 4 kemolaran. Di sini kita menggunakan rumus mol zat dikalikan dengan 1000 per massa pelarut atau dalam gram. Maka kita ini mol zat terlarut saya simbolkan sebagai enter, dan zat pelarut dalam gram itu saya simbolkan sebagai MP. Maka rumusnya adalah M sama dengan enter dikali 1000 per massa zat pelarut. Maka hasilnya adalah nanti ketika cout-nya keluar, besar nilai kemolaran adalah sekian mol. Sama juga pilihan 5, mencari fraksi mol. Rumus yang digunakan itu mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi misal senyawa yang diberikan itu adalah X. Misalkan nilai mol zat terlarut adalah saya misalkan sebagai NX kamusnya. Masukkan nilai zat pelarut NP. Maka rumusnya X sama dengan NX per NX tambah P. Karena di sini kan tadi kan mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi beginilah bentuk rumusnya. Kemudian cout-nya nanti juga sama. Cout-nya juga nanti besar nilai fraksi mol adalah hasil dari X. Karena fraksi mol tidak memiliki satuan. Kemudian sama juga pilihan 6, mencari tekanan osmosis dengan rumus kemolaran dikali tetapan gas, dikali suhu larutan. Di sini saya sudah menetapkan tetapan gas konstan. Saya sudah memberi konstan di atas tadi sebesar 0,082. Maka kita hanya memerlukan inputan kemolaran dan memerlukan inputan suhu. Maka rumusnya seperti ini. Pos sama dengan M dikali R dikali T. Karena R-nya sudah ada, maka otomatis cout-nya adalah hasil dari posnya ini. Maka hasilnya nanti tekanan osmosis larutan adalah sekian atm. Kemudian saya menambahkan cout di sini ENL. Apakah Anda ingin mengulang? Saya menginisialkannya dengan Y atau T. Dengan Y itu berarti ya, dan T itu tidak. Jika si pengguna menekankan Y, maka program akan kembali ke awal dengan menanyakan lagi nomor berapa yang Anda cari. Nah, ini while-nya mengulangi Y. Jika pengguna menginputkan Y kapital, maka otomatis programnya akan berulang ke tahap awal. Kemudian jika tidak, maka keluarlah cout yang berkata yang tertulis, terima kasih telah menggunakan program ini, semoga program ini bermanfaat. Dan saya mengakhirinya dengan return 0 supaya itu tandanya mengakhiri sebuah program. Kemudian saatnya kita akan mengeksekut program ini.
inilah bentuknya. Tadi saya sudah membuat COD ini, keluarlah nama, NIM saya, TPB, Prodi, dan maskul saya. Kemudian ada diminta inputan nomor berapa yang ingin Anda cari. Kita coba nomor 1, mencari mol zat terlarut. Yang disuruh kita inputkan masa larutannya misalkan 12. Masa molekulnya misalkan 12 juga. Maka hasilnya adalah 1 mol. Kemudian jika kita ingin mengulanginya, kita tekan Y besar atau kapital. Kemudian kita pilih juga, misalkan nilai mol zat terlarutnya itu kita misalkan 12 juga, dan volume larutannya kita misalkan 12 juga. Maka nilai kemolaran adalah 1 molar. Jika kita ingin mengulanginya, kita tekan Y kapital, dan berapa yang cari, kita misalkan cari 3, volume larutan besar mol dibagi dengan molaritas. Kalau kita buat misalkan 12 juga, maka volumenya adalah 1 liter. Begitu seterusnya, kita Y, kemudian kita pilih program 4, maka yang diminta mol zat terlarut misalnya 15, mol zat pelarut misalnya 15. Maka hasil yang didapat adalah 1000 mol. Kemudian jika kita ingin melanjutkannya, kita tekan Y kapital, dan kita lanjutkan nomor 5, maka fraksi mol, nilai mol zat terlarut misalkan 12, mol pelarut misalkan 12. Maka 12 ini 12 per 12 tambah 12, berarti 12 per 24, berarti 0,5. Berarti program kita sudah benar. Jika kita ingin melanjutkan ke nomor 6, mencari tekanan osmosis, maka kita harus menyimpulkan nilai kemolarannya misalkan 12, suhunya misalkan 300. Maka kemolaran ini 12 dikali tetapan gas tadi 0,082 dikali dengan suhu larutan, maka hasilnya seperti ini. Maka jika kita tidak ingin mengulanginya lagi, kita tekan T kapital, maka program akan berakhir. Terima kasih telah menonton program ini. Semoga program ini bermanfaat. Nah, mungkin segitu saja penjelasan tentang codingan saya di C++. Sekarang kita beralih ke program logaritma saya. Di sini saya menjelaskan secara singkat saja supaya tidak terlalu lama. Saya pertama membuat output. Selamat datang di program UAS pengantar komputer dan software sesuai dengan yang tadi saya buat. String ini yang saya gunakan tadi untuk menampilkan nama, menampilkan prodi, NIM, dan matkul dan lain-lainnya tadi. Di sini saya menggunakan string ulang, gunanya untuk nanti mengaktifkan do atau perulangan. Berikut ini adalah saya membuat asing yang berawal dari biodata yang ke 0, biodata 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita mulai dari 0, maka ini sudah 6 karena stringnya tadi 6 kan. Jadi saya mendeklarkan juga i dan pilihan itu bertipe integer, dan pm, x, dan sebagainya ini bertipe real. Dan saya juga membuat string ulangi bertipe string, dan saya membuat konstan r sama dengan 0,082. Di sini saya menggunakan for, yang for ini i sama dengan 0 ke i sama dengan 0 menuju 5. Jadi ini output biodata yang ke i. Maka kalau sudah benar ini, maka yang kita buat ini 1, 2, 3, 4, 5 nanti akan keluar dengan di COD-nya nanti. Ini COD yang saya buat tadi. Kemudian awalnya saya membuat do agar nanti bisa mengulangi. Mungkin saya kecilkan dulu biar bisa. Kemudian saya membuat COD yang sesuai dengan definisi plus saya tadi. Saya membuat beberapa pilihan seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah COD yang hijau ini, dan saya membuat output nomor berapa yang Anda ingin cari. Kemudian saya membuat inputan dari keyboard. Kemudian saya membuat percabangan jika pilihan itu sama dengan 1, maka jika dia terpenuhi, maka yang muncul adalah mencari mol zat terlarut. Maka inilah COD yang saya buat tadi. Jika kita lihat kembali, ini mencari mol zat terlarut kan. Dengan inilah proses penghitungannya. Masukkan masa larutan sesuai dengan sini, masukkan masa larutan juga GR kan, ya sesuai. Masukkan masa molekul relatif. Mungkin ini sama saja, sama dengan definisi plusnya. Yang output 2 mungkin juga sama, bukan mungkin sudah sama, memang sudah sama.
rumus yang akan kita gunakan yaitu ini, ya sudah sama. Karena saya membuat output yang sesuai juga di dev sysful saya. Maka setelah saya berikan input, output, dan assign, dan output dari hasil dari perhitungannya, saya membuat hasil perhitungannya ini dengan ini. Ini maksudnya ini, ini yang berarti yang akan keluar nanti ke output itu adalah ini bersamaan dengan M ini. M ini adalah hasil dari ini, perhitungan enter V ini, N per V ini, enter per V ini. Kemudian M ini adalah satuannya. Jadi nanti si out yang keluar adalah, maka nilai kemudahan larutan adalah sekian mau M. Maka misalnya 1 M gitu. Ya mungkin jelas lah ya. Kemudian mencari volume larutan, masukkan besar mol, sama saja input N saya kamuskan sebagai besar mol tadi kan. Masukkan nilai molaritas, input M, maka di sini assign-nya saya buat V sama dengan N per M, maka besar molnya yang tadi diinputkan dibagi dengan molaritas. Maka si out-nya pun hasil dari itu kemudian dibuat satuan liter. Sama juga dengan nomor 4, rumus yang akan kita gunakan ini 1000, masukkan nilai mol zat terlarut, input ter, kemudian input NP, kemudian masuk ke rumus. Ketika nanti sudah di input enternya, input MP-nya, maka otomatis langsung masuk ke rumus ini, M sama dengan enter, di dalam kurung 1000 per NP. NP ini adalah massa dari zat pelarut. Karena kita tahu sendiri kan, rumus dari mencari kemolaran itu adalah mol terlarut dikali dengan 1000 per mol pelarut. Mungkin sudah cukup jelas. Kemudian yang 5 juga sama, output, terus input mol zat, input dari mol pelarut, kemudian masuk ke rumus. Jika itunya sudah pas, maka hasil dari perhitungan rumus itu kita tuangkan di output yang kita buat. Maka 6 juga sama, input M, input T, tekanan osmosis yang saya buat, saya simpulkan sebagai pos, namanya MRT. R-nya kan tadi kan sudah saya konstankan sebagai 0,82. Maka ya kita tinggal memerlukan inputan M sama inputan T. Jadi hasilnya itu nanti larutan adalah tekanan osmosis larutan adalah sekian ATM. Mungkin itu saja. Sama seperti tadi, jika di sini apakah Anda ingin mengulang, terus kita input ulangi, terus nanti kita di do-nya kita buat kondisi ulangi sama dengan Y kapital. Jadi kalau penggunanya mengetik Y, maka program akan berulang mulai dari sini. Berulang dari sini. Nah, dari sini. Terus begitu selanjutnya. Tapi jika program ditekan tidak atau yang sebagainya yang tidak terpenuhi, jika ini tidak terpenuhi, maka masuk ke output. Terima kasih telah menggunakan program ini. Semoga program ini bermanfaat. Mungkin itu sajalah flowchart tentang program 1 saya. Semoga sudah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke program 2 saya, yaitu mata kuliah fisika. Yang pertama kita akan masuk ke dev. Oh iya, sebentar. Tadi program saya belum saya run. Kita coba ya. Ininya. Ya, muncul ininya. Pilihan Anda. Misalkan nomor 1. Antara molekul terlarut. Kita misalkan 12. Y. Kita misalkan ya. Nah, terus kita masukkan misalnya 12. Misalkan 12 juga. Hasilnya adalah 1 molar. Kita misalkan ini juga. Kita pilih nomor 3. Dengan cepat saja ya. Masukkan 12. Apakah Anda ingin mengulang? Ya. Nah, berarti ya. Kita masukkan nomor 4. Dari kemudian 12. 1000 mol. Kemudian kita ulang lagi sampai yang kelima. Dari fraksi mol 12. Berarti 0,5 pas seperti tadi. Kita yang terakhir 6. Kita misalkan 15. 12. Maka program kita sudah benar. Oke, mungkin begitu saja. Sekarang kita masuk ke bagian codingan untuk program kedua. Yang pertama saya membuat seperti tadi, komentar sama juga nama prodi, NIM, dan program yang saya pilih, yaitu fisika, dengan saya menggunakan header include iostream dengan using namespace std dan integer main.
saya membuat kamus ulangi bertipe char dan pilihan bertipe integer, float, nilai bertipe float. Nilai ini berupa array yang nanti akan digunakan dalam penginputan data yang digunakan untuk penghitungan rumus. Kemudian, saya pertama, sama seperti tadi, membuat cout selamat datang di program UAS pengantar komputer dan software. Yang kedua, saya buat NL-nya supaya sedikit berjarak. Kemudian saya masuk ke array yang pertama, string data sama seperti tadi, yang mengeluarkan output 6 data yang berupa teks ataupun nomor. Kemudian sama juga perulangan yang gunanya nanti i yang kita buat tadi akan bertambah. Dengan kata lain, dengan otomatis, secara otomatis, cout yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang keenam akan tertampil di layar nanti. Kemudian saya membuat beberapa pilihan, yaitu untuk yang bisa digunakan dalam mencari program ini. Yang pertama mencari besar energi kinetik, yang kedua mencari besar energi potensial, yang ketiga mencari besar energi mekanik. Kemudian sama seperti tadi, maka inilah yang nanti yang muncul di layar yang nanti bisa dilihat oleh pengguna untuk memudahkan dia untuk mencari apa yang seharusnya dicari. Kemudian saya menggunakan do dan saya menggunakan cout terlebih dahulu. Nomor berapa yang Anda ingin cari, kemudian saya membuat inputan pilihan. Pilihan tadi kan sudah saya daftarkan, maka masuklah ke percabangan. Jika kondisi percabangan pilihan itu sama dengan 1, maka kondisinya akan seperti ini. Sebenarnya sama saja seperti tadi, rumus yang akan digunakan yaitu energi kinetik 0,5. Kita tahu sendiri energi kinetik itu rumusnya 0,5 dikali massa dikali kecepatan, atau sama saja dengan 0,5 dikali m dikali v kuadrat. Maka kemudian kita memerlukan input data massa. Kita menggunakan inputan array yang pertama yang tadi atau 0, nilai 0. Kemudian ini kita input nilai 1, maka nilai 2 sama dengan 0,5 ini dikali nilai 0 ini. Karena kan tadi kan kita sudah menginputkan nilai 0-nya. Jadi itu telah disimpan terus dibuat di sini. Terus nilai 1 sama juga. Terus kenapa nilai 1 ini 2 kali? Karena kan rumusnya V kuadrat. Maka nilai 1 dikali nilai 1. Maka cout yang keluar nanti akan menjadi energi kinetik dan bersamaan dengan nilai hasil ini. Maka nilai energetiknya sekian. Kemudian pilihannya sama dengan 2, yaitu mencari energi potensial. Rumus yang kita gunakan yaitu energi potensial itu massa dikali gravitasi ya, dikali ketinggian. Di sini saya menetapkan G sama dengan 10 ms meter per sekund kuadrat, dan saya mengakhirinya dengan NL supaya barisnya berganti. Kemudian di sini saya membuat inputan nilai 0, yaitu dengan kata lain massa benda. Karena kan yang kita perlukan massa dengan ketinggian, karena G-nya sudah saya konstankan tadi menjadi 10. Kemudian kita masukkan tinggi benda nilai 1. Nah, setelah itu nilai 2 ini yang berfungsi sebagai variabel yang digunakan sebagai hasil dari perkalian ini. Kemudian ini kita kalikan dengan 10, ini adalah nilai G-nya. Kemudian ini nilai 1. Maka cout-nya adalah nilai yang telah didapatkan dari perkalian ini, yaitu nilai 2 dengan digabungkan energi potensial. Sehingga nanti hasilnya energi potensial sekian. Sama juga pilihan 3, yaitu mencari energi mekanik. Rumus yang kita gunakan yaitu energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi yang kita perlukan itu energi potensial, yang ini inputannya sin. Jangan lupa kalau sin itu panahnya menuju variabel yang akan dimasukkan, tetapi kalau cout itu sebelah kiri. Jangan sampai salah tanda, soalnya nanti bisa error. Kemudian kita masukkan energi mekanik, yaitu sin nilai 1. Jadi nilai 0 ini sebagai energi potensial, nilai 1 ini sebagai energi mekanik. Kemudian nilai 2 itu nilai 0 ditambah dengan nilai 1 yang telah kita inputkan tadi. Jadi cout-nya seperti ini, nilai 2. Kemudian saya membuat apakah seperti tadi, apakah ini mengulangi ya atau tidak. Ya, sin kalau y masukkan y kapital, kalau tidak t kapital. Saya menggunakan ulangi seperti tadi. Ketika sudah tidak digunakan lagi, maka program akan berakhir dan cout akan muncul. Terima kasih telah menggunakan program ini. Semoga program ini bermanfaat. Saya mengakhirinya dengan return 0. Kemudian bisa kita coba untuk menjalankannya. Oke, bisa. Nomor berapa yang Anda ingin cari, yang ingin Anda cari? Misalnya nomor 1. Misalkan kita gunakan itu 0,5 kali yang. Oke, masanya misalkan 100. Kecepatannya misalkan 12.
maka energi kinetiknya adalah 100 dikali 12 kuadrat dikali setengah hasilnya itu. Kita masukkan, jika kita ingin mencarinya lagi, kita masuk ke persamaan kedua, pilihan yang kedua, yaitu mencari energi potensial, yaitu kita perlu yang namanya data M. Maka kita inputkan dulu misalkan 12 dan gravitasikan atau G ini sudah kita konstankan tadi jadi 10, maka kita tinggal menginputkan data M dan H. Misal hanya 7, maka 12 kali 7 dikali 10 sama dengan 210. Jika kita ingin melanjutkan pilihan ketiga, kita tekan Y. Masukkan nomor 3, energi mekanik, energi potensial ditambah energi kinetik. Kita misalkan energi potensialnya 12 ditambah dengan energi mekaniknya 12, 24. Kemudian nih, kalau kita sudah tidak menggunakannya, kita tekan tidak, maka akan muncul CO terima setelah menggunakan program ini. Semoga program ini bermanfaat. Mungkin itu saja mengenai program fisika saya yang C++-nya. Sekarang kita beralih ke yang flowchart-nya. Di sini saya menggunakan string array seperti biasa tadi, karena sama juga, tetapi saya mengawalinya dengan cout. Selamat datang di program UAS saya. Kayak gini, UAS pengantar komputer dan software 2. Kemudian sama seperti tadi, biodata saya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena mengapa sampai 5? Karena kita mulai sudah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu sudah 6. Kemudian saya mendaftarkan integer pilihan dan integer i. Kemudian saya membuat ulangi per tipe string. Kemudian saya membuat array per tipe real, karena nanti itu yang kita inputkan itu bisa saja desimal. Jadi real itu kan tidak harus bilangan bulat, berarti bisa juga desimal. Maka saya buatkan terlebih dahulu output. Adapun mata kuliah yang saya pilih adalah program fisika, yaitu ini pilihan dari program yang bisa digunakan. Kemudian saya sama seperti tadi membuat do juga di sini supaya terjadi proses looping jika diperlukan. Kemudian ini mencari besar energi kinetik, energi potensial, mencari besar energi mekanik sesuai dengan cout yang telah saya buat tadi. Input pilihan ini yang kita gunakan sebagai syarat kita untuk memilih nomor berapa yang kita ingin cari. Misalnya sekarang kita masuk ke percabangan. Jika kondisi percabangan pilihannya sama dengan 1, maka jika itu terpenuhi, maka program akan menuju ke sini mencari besar energi kinetik. Output ini akan keluar, ini juga keluar, ini juga keluar. Sama juga seperti codingan saya tadi. Input nilai ini adalah yang berguna untuk kita menyimpan data massa. Kemudian kita juga disuruh meminta kecepatan. Jadi input nilai 1 ini digunakan untuk menyimpan data kecepatan. Karena data-data ini penting untuk nanti diselesaikan di sini, karena di sini proses perhitungannya. Jadi setelah benar perhitungannya ini, nilai ini sama seperti tadi kan, maka keluarlah output yang bertuliskan energi dan ini lambang dan ini itu sama seperti apa tadi yang sebagai penyambung. Misalnya energi kinetik nilai 2 gitu. Nilai 2 misalkan 2. Jadi energi kinetik sama dengan 2 gitu. Kayak bersambung gitu. Kemudian jika pilihannya sama dengan 2, jika pilihannya diinputkan sama dengan 2, maka terpenuhi kan, maka ini akan masuk ke sini, ini akan keluar, outputnya akan keluar ke layar. Inputnya ini untuk gunanya input ini menyimpan massa benda. Jadi itu sebuah data yang disimpan nanti, dan ini data input nilai 1 ini adalah data tinggi benda, maka nilai 2 ini adalah proses perhitungan rumusnya. Nilai 2, nilai 0 dikali 10, 10 ini adalah G tadi, nilai 1 ini adalah data yang digunakan sebagai tinggi benda. Maka keluarlah output energi potensial sama dengan sekian gitu. Kemudian jika pilihan sama dengan 3 mencari energi mekanik, sama juga seperti, maka terpenuhi kan, masuklah ke sini outputnya. Keluar output, kita disuruh masukkan energi potensial, maka input itu adalah gunanya untuk menyimpan data dari energi potensial kita. Jadi kita mengetik nanti dari keyboard. Masukkan energi mekanik juga, input nilai itu adalah gunanya untuk menyimpan data energi mekanik. Sehingga nanti kalau sudah datanya tersimpan, nanti pun masuk ke rumus assign ini akan berjalan. Maka
output yang keluar energi mekanik sama dengan hasil dari nilai 2 ini. Kemudian sama seperti tadi, jika semua program telah digunakan, apakah ini Anda ingin mengulang? Jika ya, tekan Y kapital, input Y kapital dari keyboard. Kemudian jika terpenuhi, maka program akan kembali ke awal. Di sini. Tapi jika si pengguna menekan T atau tidak, berarti tidak terpenuhi, berarti program akan menuju ke sini. Terima kasih telah menggunakan program ini, semoga program ini bermanfaat. Kemudian kita akan mencoba untuk run. Langsung sudah muncul outputnya. Kita pilih misalnya 1. Yang kedua, mencari besar energi. Yang pertama, mencari besar energi kinetik. Rumus yang kita gunakan ini 0,5 dikali M dikali V kuadrat. Misal massa 12, kecepatannya 2, energi kinetiknya 24. 12 dikali 2 kuadrat itu kan 4, 12 kali 4 itu 48 dikali dengan 0,5 berarti setengahnya 24. Kemudian jika kita ingin melanjutkannya, kita masuk ke pilihan kedua, mencari energi potensial. Kita masukkan dulu data massa bendanya, misalkan 12 dan tinggi bendanya misalkan 7, maka energi potensialnya 80. Kemudian jika ingin kita lanjutkannya juga, maka kita pilih nomor 3, mencari besar energi mekanik. Maka diperlukan data energi potensial misalkan 12, masukkan energi mekaniknya juga 12, maka 12 ditambah 12 berarti 24. Berarti program kita sudah benar. Jika si pengguna tidak ingin lagi menggunakannya, kita bisa menekankannya dengan T dan muncullah si out. Terima kasih telah menggunakan program ini, semoga program ini bermanfaat dan program pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas PKS ini. Semoga program yang saya gunakan ini, saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah ataupun yang kurang sesuai begitu. Saya mohon maaf, dan bila saya masih ada kesalahan mohon dimaklumi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.